Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, apa itu pointer? Kita belajar pointer. Ini bertujuan untuk kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan pointer ke mahasiswa. Nah, tentang pointer definition, definisi apa, operasinya apa, lalu pointer dan fungsi, array versus pointer, pointer aritmatik dan seterusnya. Banyak nih pointer nih. Ini termasuk konsep yang perlu kita pelajari. Mungkin nanti bisa menjelaskan kenapa dulu prosedur kok pakai asterisk, pakai ampersand itu dan ya. Dan seterusnya. Nah, saya mau ngomong dulu pointer itu apa? Pointer itu dari bahasa Inggrisnya point, itu to point, itu menunjuk. Kalau pointer penunjuk jadinya kan. Jadi penunjuk. Jadi sebenarnya hakikatnya pointer itu juga suatu variabel. Ya, variabel juga, tetapi dia berbeda. Kalau variabel kan kita asosiasinya dengan value. Variabel itu menyimpan variabel itu menyimpan value. Nah, kalau pointer itu menyimpan apa? Menyimpan alamat variabel lain. Nah, ini ya. Ini berbeda. Jadi, kalau Anda mempunyai variabel A, in A gitu, berarti A itu akan menyimpan suatu value bertipe integer kan. Misalkan A sama dengan 5, berarti A isinya 5. 5 itu value yang disimpan oleh A. Tapi kalau pointer itu menyimpan alamatnya A yang di mana A itu isinya 5. Jadi pointer itu bisa merefer 5 itu, value-nya itu secara tidak langsung melalui alamat variabelnya. Paham nggak? Jadi pointer itu menunjuk variabel lain. Untuk variabel. Ya, jadi sebenarnya dia menyimpan alamat variabel. Menyimpan alamat itu dibahasakan menjadi point atau menjadi menunjuk. Caranya menunjuk ya dengan menyimpan alamatnya itu. Jadi kalau kartu nama saya itu ada alamat rumah saya kan. Nama saya siapa? Alamat rumahnya ada di situ kan. Nah, alamat rumah itu berarti menunjuk ke rumah saya kan. Berarti bisa dikatakan kartu nama saya itu menunjuk rumah saya. Kenapa? Dia menyimpan alamat rumah saya. Nah, menyimpan alamat itu point. Pengertian point itu, pengertian menunjuk itu menyimpan alamatnya. Jadi pointer itu suatu variabel yang menyimpan alamat memori. Alamat itu alamat memori ya. Di dalam memori komputer itu kan semuanya disimpan dalam memori komputer ya. Ada alamatnya. Nah, kalau suatu alamat disimpan oleh suatu variabel lain, maka variabel itu adalah variabel penyimpannya itu adalah pointer. Itu berarti dia merefer value yang disimpan oleh alamat yang ditunjuknya itu secara tidak langsung. Ya, karena dia menunjuk value yang disimpan oleh alamat yang ditunjuk itu. Value yang disimpan oleh variabel yang alamatnya kita pegang itu secara tidak langsung karena kita melalui alamatnya atau melalui pointer, namanya itu pointer. Jadi pointer itu sebenarnya pointer itu berarti variabel yang menyimpan alamat, itu pointer. Kalau variabel ada data semua lah, dia menyimpan value, merefer langsung ke value tersebut, ya, atau ke value lain A sama dengan C, berarti A itu diisi value-nya C. Ada dua value berarti copy, ya, C ada value-nya, A juga ada value-nya, cuma value-nya kembar sama. Ya, A sama dengan C, berarti C isinya berapa, A isinya berapa, itu sama. Dan ada dua value. Ya, nah kalau pointer lain, pointer itu penunjuk. Ya, ini kita cek. Misalkan Paris ini suatu pointer, suatu value, variabel lah ya, variabel isinya 5. Ya, Paris is a memory location which contain value 5 ya. Memori lokasi yang isinya adalah 5, berarti kan variabel, definisi variabel, ya, mengandung value 5. Tokyo itu variabel lain yang isinya Paris. Alamatnya Paris, ya, itulah pointer. Tokyo memory location which contain the address
where value 5 is stored. Jadi berisi alamat di mana value 5 itu disimpan, itu pointer. Ya, jadi menyimpan apanya? Menyimpan alamatnya. Tokyo itu pointer, Paris itu variabel value ya. Kalau saya sebut variabel itu maksudnya value-nya. Jadi Tokyo pointernya, Paris itu value-nya. Operatornya itu difference sama ampersand. Difference ini adalah untuk mendeklarasikan suatu pointer. Ada in asterisk p, berarti p itu adalah pointer ke integer. Ya, asterisk in asterisk p. Berarti p itu adalah pointer ke integer. Kalau float asterisk p, berarti p itu asterisk ke float. Pointer itu berarti ada penunjuk value yang tipenya itu apa, in atau float atau char atau apa gitu. Ya, jadi ini juga bisa untuk mengambil value-nya, ya, mengambil value dari pointer tersebut, dari value dari alamat yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Ya, jadi ada pointer, ada asterisknya, itu menjadi value. Kalau dan ampersand, ini ampersand itu untuk mengambil alamat suatu value. Misalkan in A jangan 5, A itu kan variabel, value atau A itu. Kalau di depannya dikasih dan, itu berarti alamatnya A. Nah, tepat definisi dari pointer adalah menyimpan alamatnya A. Jadi kalau Anda punya in A dan in asterisk P, itu berarti Anda menyimpan, saya pakai blackboard dulu. Ini saya clear dulu ya. Oke. Anda punya ini in A, lalu Anda punya in, biasanya saya P. Nah, ini value, ini pointer. A itu value, P itu pointer. Tapi asterisk P itu integer ya. Tapi kalau P saja itu pointer ke integer. Nah, jadi Anda bisa misalkan ini bisa kan, tidak ada masalah. Tapi P itu harus kita isi alamatnya satu value, misalkan alamatnya A. Nah, ini. Ya, berarti A itu suatu value, gambarnya bisa seperti ini. Ini A, isinya 5, kan? Terus ini A, kotak, terus kasih 5. Kalau in pointer P ini cuma titik aja sini. P. Ya. P sama dengan dan. Berarti P menunjuk A. Ya, ini. Jadi ini adalah P. Ini kalau di cout kan A, dia akan isinya 5. Kalau di cout kan asterisk P, dia juga 5. Karena asterisk P itu adalah value yang ditunjuk oleh P. Ya, tapi kalau cout P, ini alamat. Ya, ini alamat. Alamat A. Ya kan? Ini P kan alamatnya A. Ini akan cetak 5. Ini cetak value yang ditunjuk P, yaitu 5 juga, karena A kan 5 isinya. Ya. Ini 5, ini alamat A. Kalau alamat ya biasanya kok di C itu hexadesimal. 0x ya, dimulai dengan 0x sampai. Jadi ada hexadesimal. Ini alamat. Ya, jadi ini P ini adalah pointer ke integer. Tapi kalau ini adalah integer. Ya. Jadi ke PowerPoint. Contohnya seperti ini. In Paris dengan 5.
Nah, ini kan variabel. Ini dieksekusi gambarnya gini. In asterisk Tokyo dan Paris. Berarti Tokyo ini adalah alamatnya Paris. Tokyo menyimpan alamatnya Paris di sini. Pointer. Ya. Sampai sini terus ini nama dengan dan Parisnya adalah benar. Nah, ini kan in Tokyo asterisk Tokyo. Yang merah ini gambarnya kayak gini. Begitu sama dengan dan Paris, ini ada sama dengannya. Ini harusnya Parisnya belum ada nih. Ini Parisnya belum ada. In Tokyo betul. Nah, dan saling Paris berarti isinya Paris, tapi otomatis dia menunjuk ke sini. Jadi Tokyo itu menunjuk variabel yang isinya 5. Itu menunjuk Paris. Gambar seperti ini. Ya, Paris itu isinya 5, alamatnya 104. Kalau Tokyo isinya alamatnya Paris. Ya, 104. Jadi dia menunjuk ke sana. Jadi di sini ada berapa value? Cuma satu value, yaitu 5 itu. Ini pointer kan? Value-nya cuma 1. Paris menyimpan value itu, Tokyo menyimpan alamat value itu. Jadi baik Paris maupun Tokyo bisa merefer value tersebut. Kalau Paris jelas merefernya tinggal cetak Paris itu sudah 5. Tapi Tokyo mencetaknya harus dengan difference, yaitu asterisk Tokyo. Nah, itu baru 5. Asterisk Tokyo itu artinya value yang ditunjuk oleh Tokyo. Nah, bukan alamatnya, tapi value-nya. Tapi kalau Tokyo tok, itu adalah alamat dari 5. Which is Paris. Ya, di sini Paris. Ya, alamatnya Paris. Nah, ini seperti ini ya, Tokyo dan Paris. In Paris 5 kan seperti ini. Paris 5 gambarnya gini. Lalu in Tokyo, ini kayak gambar ini. Ya, Tokyo, ini adalah pointer ke integer, lalu diisi alamatnya Paris. Jadi 104. Ini alamatnya Paris. Jadi dan ampersand itu sangat bermanfaat. Jadi perhatikan ya, apa bedanya ampersand dan ampersand dan asterisk. Apa bedanya ampersand dan asterisk? Ini dan ini. Ya, kalau ini dikenakan ke pointer. Ya, artinya apa? Artinya adalah mengambil atau menunjuk atau mengambil ya value yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Jadi ini kan dikenakan ini hanya dikenakan ke pointer. Kalau pointer dikasih asterisk di depannya, dia itu artinya mengambil aja ya, mengambil. Ya. Mengambil atau merefer value yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Ya, contohnya ini. P ini kan pointer nih tadi. Taunya dari mana Pak pointer? Ini pointer. Deklarasinya in asterisk P. Ini asterisk loh ya. Asterisk P itu deklarasi tapi itu berarti pointer. P pointer ke integer. Ya kan? Nah, kalau dikasih asterisk di sini, maka itu mengambil value yang ditunjuk oleh P. Berarti ini nyetak 5 ini. Karena P menyimpan alamatnya A dan A isinya 5, maka asterisk P itu adalah mengambil value yang ditunjuk oleh P. P kan pointer, penunjuk berarti ya. Jika dikasih asterisk dia mengambil value yang ditunjuk oleh P. Dikenakan ke pointer. Kalau ampersand bagaimana? Ini ampersand dikenakan
ke value. Ya, dikenakan ke value artinya adalah mengambil ini address ya, saya terus address dari value tersebut. Ya kan? Address ini adalah pointer jadinya. Jadi kalau ini harus dikenakan kepada value, ya, jangan dikenakan kepada pointer, meskipun bisa tapi nggak make sense. Ya, jadi ini misalnya dikenakan kepada value, sehingga kalau dan value itu artinya pointer. Artinya apa? Alamat dari value tersebut. Sorry. Ini P sama dengan dan A. Nah, lihat nih, A ini kan value. Isinya 5 ya, dan. Dikasih dan, ya, maka ada dikenakan ke value, bukan ke. Dikasih dan, berarti ini adalah alamatnya A. Alamatnya A disimpan ke P, yang which is pointer. Ya, sehingga kalau P itu sekarang menyimpan alamatnya A. Kalau ini dicetak, ini alamat A. Ya, jadi alamat A. Tapi kalau ini dicetak asterisknya, dia nyetak value-nya yang ditunjuk oleh P, value-nya, bukan alamat tapi value-nya. Coba kalau kita mau code, ini saya del dulu. Nah, ini ya, misalkan in A, in ini A, P sama dengan dan, berarti P menyimpan alamat A, ya kan? Misalkan cout A diisi dulu berapa, terserah ya, A sama dengan 5. Kasih dan ya, kasih koma ya biar kelihatan bedanya. Lalu P misalkan, apa yang kecetak? 5, ini kan 5 P. P itu apa? P alamat A, berarti 5, alamat. Ya, kita kembali dulu. Alamat itu aneh kok dicetak ya, kita lihat aja cetak ya, karena user jarang dealing with ya, berhubungan dengan alamat ya. Untuk apa alamat? Apalagi dicetak. Mungkin dipergunakan untuk sesuatu yang lain, tetapi bukan untuk dicetak. Tapi ini kita cetak untuk menunjukkan bahwa itu betul-betul alamat. Nah, ini kan 5, alamat kan, 0x kan, 0x kan alamat. Ini hexadesimal 6FFE14. E14. Ya. Kalau ini dikasih dan, berarti alamatnya A. Berarti sama, ini alamat dan alamatnya sama, ini benda yang sama kok. Ini kan adalah P itu. Ini alamatnya A juga, ini benda yang sama, jadi alamatnya akan sama. Ya, sama kan ini, dua alamat yang sama. E14, E14. Tapi kalau ini A saja kan 5. Tapi kalau ini bukan alamatnya tapi asterisk, berarti mengambil value-nya. Value yang ditunjuk oleh P. Value yang ditunjuk oleh P itu value-nya A, berarti A. 5 berarti. Ini 5, ini juga 5. Hmm, 5,5. Coba tebak kalau saya A plus di sini. Ini nyetak berapa? Terus ini nyetak berapa? Berapa, berapa? Coba kamu mau lesson atau mau di chat? Silakan cetak di situ. Chat di sini.
jangan di run ya, kamu tebak aja. Tebak aja. Ini apa? Lima koma lima misalkan gitu ya. Berarti 2 angka ini. 6,6 misalkan gitu. 6,6 kok mungkin ya? Ya udah nggak apa-apa 6,5 6,6 6,5 ada 6,6 6,5 ya 6,5 Felix aku 6,5 6,5 6,6 6,5 oke, nggak ada di luar 6,5 dan 6,6 cuma ada 2 kubu 6,5 dan 6,6 coba oke, saya kembali ke whiteboard dulu supaya saya copy di sini ya. Tadi kan ada di clipboard. Nah, ini ada. Oke lah. Nah, supaya ini bisa saya kecilkan. Nah, kan lumayan. Coba ya, in A itu gambarnya gimana kalau in A? In A kan gambarnya gini loh. A, ini satu in. Ya kan? Nah, kalau P, gambarnya cuma titik-titik aja kalau P. Nah, karena P itu pointer. Lihat ada berapa value sebenarnya di situ? Cuma ada satu value loh. Cuma ada satu value, mesti cuma ada satu value juga. Tidak mungkin ada 2 value. Tadi 6,5 itu 2 value maksudnya. Lihat nih, A sama 5. Ini yang ini kan A dan 5 gini, ya kan? P sama dan A, berarti P itu nunjuk A. Gitu. Lalu A++, berarti A-nya kita tambah 1 kan? Ini kan kita ganti jadi 6 kan? Berarti kalau saya cetak ini akan jadi 6. Ya, karena sekarang 6. Terus cetak asterisk P. Asterisk P itu adalah value yang dituju oleh P. Value yang dituju oleh P itu berapa? Value dituju oleh P 6 dong. Ya. Kan nggak ada angka 5, nggak ada lagi. Mana angka 5? Nggak ada. Karena ini cuma satu value, yaitu A. Ya, P itu pointer. Dia tidak menyimpan value, dia menyimpan alamatnya. Kalau A-nya di plus, dia yang diubah juga berubah. Yang ditunjuk itu akan berubah. Ya kan? Kan kotaknya cuma 1. 6. Berarti A itu 6, P itu nunjuk A, which is 6. Kan? Jadi 6. 6,6 itu sebenarnya angka yang sama. Saya cetak dengan cara yang berbeda. Berarti mestinya 6,6. Bukan 6,5, 6,6. Nah, ini kita run. Oh, ini belum di plus ya. Oh, belum di compile. 6,6 ya, 6,6. Jadi cuma ada satu value soalnya. Ya, cuma ada satu value. Kita kembali ke pointer. Ya. Dan difference operator ini sudah saya terangkan. In baris seperti itu, in asterisk Tokyo seperti ini, dan baris itu menunjuk ke sana. Nah, asterisk Toko sampai dengan 10 berarti adalah asterisk Toko itu adalah value yang dituju oleh Tokyo. Value yang dituju oleh Tokyo adalah baris kan, diisi 10. Jadi tadi 5 jadi 10. Ingat value-nya cuma 1 ya. Dari 5 jadi 10. Sekarang kalau Anda cetak baris itu isinya 10. Cetak asterisk Toko isinya juga sama 10 karena cuma ada satu value.
menunjuk benda yang sama. Ya, asterisk Tokyo itu bisa diganti kalau ada kembali ke sini. Ini asterisk P sama dengan 88. Itu akan nyetak apa? Asterisk P 88 itu akan nyetak seperti apa? Cat lagi. Oke, enggak apa-apa. Oke, bisa nggak apa-apa. Coba dicek lagi, ditebak lagi. Ya. Saya tunjukkan lagi code-nya. Saya tambah ini saja. In A, in asterisk P, A dengan 5, P menunjuk A plus, asterisk P dengan 88. Cetak A dan cetak asterisk P. Nah, ini 88. Itu jadi apa? Tebakanmu apa? Berapa, berapa? Kayak tadi 6,6, 6,5. Silakan. 6,88. Felix ya. Apa lagi? 88,88. 6,88. 88,88. 88,88. 6,88. 88,88. Coba kita cek code-nya dulu supaya bisa kita masukkan ke whiteboard. Ini saya belum run ya. Ini di bawahnya A++ ini saya tambah ini. Di whiteboard kan sudah ada. Nanti kita cek di whiteboard. Di bawahnya ini. Nah, perhatikan ya. Ini saya hapus lagi aja. Saya ulang. Apa yang terjadi sebenarnya? In A, kotak dulu. Ini A. In asterisk P, titik. Asterisk itu kita gambarkan sebagai titik. A sama dengan 5. Gini. P sama dengan N dan 5. Berarti sini. Asterisk P sama 88. Ini artinya apa? Asterisk P sama 88. Benda yang ditunjuk oleh P diisi 88. Nah, benda yang ditunjuk oleh P kan ini, kotak ini kan. Benda yang ditunjuk oleh P kan 88. Ini kan diisi 88. Ini 88. Ya kan? 88. Lihat, bendanya cuma satu ya. Tidak mungkin ada dua macam. Lihat, kalau dicetak lagi, ya, kalau dicetak A sekarang berapa? Lihat, A isinya berapa nih? Ini kan 88 kan. Asterisk P adalah benda yang ditunjuk oleh P. Benda yang ditunjuk oleh P. Ya ini. Bendanya sama, nggak ada benda lain, cuma satu. Ini 88. Jadi 88,88. Lihat tuh nggak ada benda lain. Mau di run. Compile run ya. Nah nih, 88 kelihatan ya. 88. Kita kembali ke ya, ini asterisk Tokyo 10. Berarti kalau cetak Paris 10, cetak asterisk Tokyo juga 10, sama. Tadi Paris 5 toh. Terus asterisk Tokyo 10. Berarti benda yang ditunjuk oleh Tokyo diisi 10. Benda Tokyo kan ini diisi 10. Jadi yang 5 tadi ketindihan juga. Bendanya cuma satu. Oke. P sama dengan 0 ini bisa untuk null assignment itu P dan 0. Untuk awalnya itu bisa. Ya, ini untuk code. Pertama kali ini bisa di P sama dengan 0. Ini bisa kita compile ya.
Kalau nggak diisi apa-apa ya. Terus P sama 0, P sama dengan ini nggak masuk akal, ini habis diisi lagi. Ya, kalau nggak diisi apa-apa, P dengan 0. Ini ngeset nih, N URL. Ya, dia tidak menunjuk apa-apa. P sama dengan 0 itu gambarnya gini aja. Nah, P sama dengan 0 itu gambarnya cuma gini dah. Dah gitu aja. Dia nggak tunjuk kemana, nggak ada panahnya. Tapi di sini dia ada gini, dia garis gini. Ya, seperti ini. Sebenarnya nggak usah pakai garis gini aja. Kalau ini ke sini ada, terus P dengan 0 terus gini. Address operation itu adalah P sama dengan dan X. Berarti P diisi alamatnya X, di mana X adalah value. Nah, ini sudah saya terangkan. P untuk X. Enggak usah dikotaki, nggak apa-apa sih. Nggak usah dikotaki. Titiknya ini yang penting. Titiknya P ini. Yang X. Karena ada suatu variabel ya dikotaki, jadi seperti itu maksudnya. Tapi ini saya biasa nulis sebagai titik saja. Lalu P dengan Q itu artinya apa? P dengan Q. Oh, P dan Q ini sama-sama variabel. P dan Q itu adalah P dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh Q. Q nunjuk 16. Nunjuk Q X, sorry. Q nunjuk X. P belum tahu. Terus P sama dengan Q itu jadi gini, lihat. Bendanya cuma satu, pointernya 2. Bisa. Ya, alamatnya disimpan dalam 2 pointer. Ya, isinya sama dong. Alamat ini sama alamat ini sama. Jadi ini disimpan itu. Alamatnya sama. Jadi alamatnya ini disimpan di Q, tapi juga disimpan di sini. Ini kalau ini rumah, alamatnya Jalan Merdeka nomor 1 misalkan. Ini juga alamatnya Jalan Merdeka nomor 1 sama. Cuma ini kartu namanya warnanya biru, ini warna merah misalkan gitu. Jadi ini cuma beda penampungnya, tapi isi yang ditampung sama, yaitu alamat X itu, yang mestinya sama, bendanya sama. Ini ada satu benda ditunjuk oleh 2 pointer. Nah, coba kalau yang ini bagaimana? Ke sini dulu ya, ke sini dulu. Saya ubah lagi. Saya ada P misalkan. Ada Q, sorry. Nah, Q. Ya, misalkan P itu adalah alamatnya A, udah tahu. Lalu Q alamat nunjuk P, Q sama P sama pointer sama dengan bisa. Jadi ini pointer assignment. Ya, seperti tadi pointer. Jadi berarti Q dipaksa nunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Lalu ini Q plus misalkan plus. Coba saya tekan P, cetak P, cetak asterisk Q. Ini ada cetak asterisk Q. Compile dulu. Oke. Tebak ya ini. A-nya 5, P dan Q. P isinya A, Q dipaksa nunjuk benda yang ditunjuk oleh P, terus benda yang ditunjuk oleh Q di plus, cetak ini semua. Ini saya pindah ke whiteboard karena saya mau bahas di whiteboard sebelum di run. Oke, ini saya hapus dulu, ada tulisan-tulisan. Oke, saya hapus lagi, saya ulang lagi. Oke, tebak dulu Pak, ditebak dulu. Ini 5, P dan A, Q dengan P, asterisk Q ini ya, ini Q ya.
plus A, asterisk P, asterisk Q. Ada 3 angka. Coba tebak dulu. Tebak dulu. enam. Oh, angka yang membahayakan. 6. Oke, kelihatannya tidak ada yang salah lagi ya, sudah aware ya. Soalnya apa? Bendanya cuma satu. Bendanya cuma satu, nggak mungkin angkanya beda. Mungkin nanti kita coba dengan benda yang lebih dari satu. Nah, kita coba dulu di whiteboard-nya. Caranya adalah ini A, lalu ini P, lalu ini Q, A diisi 5, ikuti aja di situ. P sama dengan A, berarti sini. Terus ini gimana nih? Q jangan P. Q dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Q dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Berarti kan menunjuk ini. Nggak boleh Q menunjuk P. Sesama pointer tidak dilarang saling menunjuk. Ya. Tunjukkan nggak boleh. Dia masih pointer itu menunjuk value. Menunjuk ke value. Nah, ini Q sama dengan P. Pointer assignment itu maknanya adalah gini. Q dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Terus asterisk Q plus plus itu berarti benda yang ditunjuk Q di plus plus. Benda yang ditunjuk Q di plus plus. Berarti benda yang ditunjuk Q adalah ini kan? Ini di plus plus. Jadi 6 kan? Jadi 6. Mari kita cetak. Ini berapa? A isinya 6. Benda ditunjuk oleh P berapa? Benda yang ditunjuk oleh P 6. Benda yang ditunjuk oleh Q 6. Jadi semuanya 66. Nah, sudah saya compile, nanti tinggal saya run. Ya, memang sama. Ya, seperti yang Anda sangkakan, sudah betul. Kalau ini bagaimana? Ya, difference. Jadi asterisk P sama dengan asterisk Q. Artinya apa nih? Q dan P itu pointer ya. Q isinya 16, P isinya 32. Sorry, bukan isinya. Q nunjuk 16, Q nunjuk 32. Asterisk P sama dengan asterisk Q. Berarti asterisk P itu benda yang ditunjuk oleh P diisi benda yang ditunjuk oleh Q. Ya. Berarti benda itu 32 diisi 16. Bendanya 2. Ini integer. Ya. Nah, coba sekarang Anda tebak yang ini. Ya, ini misalkan A, B, C. Oh, tambah banyak sekarang. B. Terus ini sebenarnya bisa seperti ini. Enggak usah. Ya, misalkan A sama dengan 5, B sama dengan 10 misalkan. Lalu P sama dengan 5. Ini saya hilangkan aja ya. Ini saya ganti. Ya, enggak. Lalu C sama dengan asterisk P. Bisa kan? Lalu R sama dengan dan C. Bisa kan? R itu kan pointer. PQR itu pointer semua. PC ABC bisa. Lalu R sama dengan P. Oke. Lalu P plus plus. Oke. A, B, C, P, Q, R.
alamat saya pisahkan dengan koma ya. PGR-nya bukan alamatnya tapi value yang ditunjuk ya, asterisk P, asterisk Q, asterisk R. Kira-kira ini jadi apa coba? Bisa compile dulu, pastikan bahwa dia tidak error. Masih error? Oh, B. Titik komanya belum ada itu, Pak. Oh, ini ya. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Cepat sekarang tepat. Kamu ini saya tunjukkan ini dulu aja apa? Screen-nya saya tunjuk ini aja, biar kamu bisa melihat. Terus kamu menebak di chat ya. Caranya pakai kotak-kotak saja, jangan di run ya, jangan di run. Kamu kotak-kotak seperti ini saya. Kotaknya ada 3 nih, A, B, C. Titiknya ada 3 juga, P, Q, R. A diisi 5, B diisi 10, P menuju A, dan seterusnya. Lima, 11, 5. Kok cuma 6 ini? Cuma berapa? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Christopher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini Christopher Harvey cuma ada 5 angka. Habis. 5, 11, 5, 5, 5, 5. Ini pasti 6 ya. A, B, C, asterisk B, asterisk Q, asterisk R. Jadi ada 6 angka. Semuanya menjawab hal yang sama. Tidak ada yang beda. Coba kita cek kita mainkan di sini. Sorry. Oke, ini saya hapus catatannya. Lihat, ini ABC. Ini titik semua karena itu pointer kan? Di mana aja sih, tidak harus di bawahnya itu. A95 ini. P ada isinya A. C diisi isinya P. Nah, C diisi isinya P. Isinya P adalah 5, berarti C diisi 5. Oh, ini B10 ya, saya lupa. B10. Oh, sorry, ini dulu ya. Kok lompat-lompat. Q sedangkan P. Q sedangkan P itu berarti dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Sini kan. Q sedangkan P itu Q dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk P. C sedangkan asterisk P, berarti C diisi benda yang ditunjuk oleh P. 5. Ini R isinya address C, berarti sini. Benda yang ditunjuk oleh R diisi benda yang ditunjuk oleh
Oh ya, C tadi ya, C sama 5 ya. Oh, ini sudah ada ya. Nah, benda yang ditunjuk oleh R, sedangkan benda ditunjuk oleh P di C. Berarti P ini 5, ini diganti 5. Sama ya. Ini kan ini. Ini kebetulan 5. Ini benda ditunjuk oleh R, diisi benda ditunjuk oleh P. Benda ditunjuk R itu adalah ini diganti ini. Ya. 5 diganti 5. B++ ini 11 ya. B++ kan 11. Udah gitu aja. Berarti ABC berarti 5, 11, 5 kan? 5, 11, 5. P, 5, Q, 5, R, 5, betul ya. Nah ini aja yang beda. Ini kalau 7 atau berapa ini bisa beda lagi. Oke, saya kira sudah betul semua ya. Oke, betul semua. Declaration, pointer implementation C, type asterisk var, ini sudah ya. Ini sudah saya sampaikan, ini sudah saya sama. Bedanya sekarang ini kalau kita pakai struct, bukan integer atau bukan float, bukan char, tapi kita lebih kepada bagaimana kalau struct. Kita bikin dulu ada struct. Misalkan mahasiswa itu punya npm, taruhlah npm-nya integer ya, 4 digit aja lah. Lalu kita punya IPK itu pasti float. Kita namakan struktur ini sebagai mahasiswa misalkan. Ini sadel semua aja lah, biar nggak bingung. Nah, kita punya mahasiswa M1 seperti biasa. Tapi kita juga punya pointer mahasiswa. Nah, PM1. Coba, Anda bisa bayangkan kalau tadi in A sama in asterisk P, asterisk Q, asterisk R. Ini in A atau in B, nanti. Ini satu tok sih, in A. Ini mahasiswa M1, mahasiswa pointer PM1. PM1 pointer. Ya. Misalkan M1 saya isi npm-nya sama dengan 3350. M1 dot float-nya sama dengan 3.6. Lalu saya singkatkan M1 dot ya, ini npm-nya 3350, IPK-nya 3,6, kita cetak. Oke. Biasa aja. 3,6 atau mungkin pakai, jangan pakai ini ya, ini inline juga lah. Itu akan turun dia bawah. Ya, 330, 3,6. Ya, biar nggak bingung. Biasa aja ini, nggak ada masalah. Bagaimana kalau PM1 itu adalah pointer ke M1? Ya, nggak apa-apa juga. Ini M1-nya bisa saya ganti menjadi M1. Ya kan? Lihat, oh ini pointer. PM1 pointer itu adalah benda yang dituju oleh PM1. Benda yang dituju oleh PM1 adalah M1 kan? Benda yang dituju oleh PM1 adalah M1 kan? Berarti ini adalah seperti M1. Asterisk PM1 itu adalah benda yang dituju oleh M1 dikasih dot npm, berarti npm-nya. Benda yang dituju oleh PM1 itu berapa? npm-nya berapa?
Ya, dikompil dulu. Ini kalau saya compile hasilnya sama aja. Jadi kalau perhatikan ini ya. Saya punya mahasiswa. Ini code-nya. M1. Sini mahasiswa. Mahasiswa itu P M1. Mahasiswa itu tipe ya. Perhatikan di sini misalkan M1.npm 3350 M1.ipk isi sembarang lah 3,6. Lalu P M1 itu adalah alamatnya M1. Berarti PM1 pointer ke M1. Itu kita bisa kasih asterisk P M1 dot npm. Itu kita bisa akses. Ya, akses ini. Asterisk PM1 dot ipk. Bisa diakses. Bagaimana kalau kita mengakses berdasarkan nggak pakai pointer, nggak pakai asterisk, jadi pointernya sendiri. Nah, ini nggak bisa titik karena pointer itu nggak punya badan. Dia harus merefer ke bodinya dulu. Nah, ini bisa dengan minus lebih kecil. Sorry. Ya. Lihat. PM1 minus lebih besar. Minus lebih besar itu kayak panah ya. PM1 panah NPM. Berarti ini NPM miliknya benda yang ditunjuk oleh PM1. Ya. Lihat ya, PM1 panah NPM1, PM1 panah IPK1. Jadi Anda bisa merefer hal yang sama dengan 3 cara. Ya. Ini cara yang pertama itu adalah yang tadi, cara yang tadi m1.npm, m1.ipk. Ini juga bisa, ini cara 1. Ini cara 2. Cara 3 adalah PM1 panah npm, PM1 panah IPK. Ini cara 3. Nah, mau pakai asterisk tapi isinya titik ya, atau bendanya sendiri langsung M1 dot biasa. Ini cara yang kita gunakan yang pertama dulu. Ini pakai asterisk, pakai pointer tapi asterisk, jadi bendanya juga pakai titik. Kalau ini bukan bendanya, ini benar-benar pointernya. Nah, aksesnya pakai panah. Dikasih ya caranya. Pointer dikasih panah. Berarti ini adalah pointer itu nunjuk bendanya apa, lalu akses NPM-nya. Pointer bendanya apa, akses IPK-nya. Ya, seperti ini. Jadi ada 3 cara untuk kita kembali ke PowerPoint-nya. Ini sudah function. Nah, kalau Anda perhatikan, ini function itu masih prosedur ya. Anda saya buka di sini, saya tadi sudah buka. Anda masih ingat ya prosedur apapun yang pernah kita buat dulu? Nah, ini saya buka di sini. Nah, ini create empty. Ya, create empty ini kan ada asterisk di sini. Ini bendanya. Tapi perhatikan di main function-nya. Di main function-nya kan cuma gini aja tuh. Q1 itu adalah suatu Q kan. Tapi ketika
dilemparkan ke sini, dilemparkan ke create empty, yang dilemparkan ada alamatnya. Ini kasih ampersand kan? Bendanya 1 atau 2? Bendanya 1, yaitu yang ada di main function ini, Q1 ini loh. Q1 ini ada benda. Alamatnya dilemparkan ke create empty, ya. Jadi ini alamatnya. Setelah create empty, itu dibaca astriknya. Berarti kan ini bendanya lagi. Yang ada di main function tadi kan. Ingat ya, bendanya cuma 1 loh. Tidak ada 2, bendanya cuma 1. Dilempar alamatnya, di sini diambil bendanya. Kan harusnya gini. Nah, berarti kan ampersand itu kan yang ini. Ya, ampersand terus diambil itu kan alamat toh. Dikasih astrik di depannya. Nah, berarti kan benda lagi. Value lagi, value-nya sendiri tuh. Nah, value itu dikasih head main 1, value-nya dikasih tail value itu dikasih tail value itu di main 1 kan, head-nya di set main 1. Sehingga setelah ini value itu akan berubah menjadi head-nya dan tail-nya main 1. Itulah kenapa bisa berubah. Kalau Anda menggunakan di sini ampersand, di sini asterisk. Karena sebenarnya bendanya 1. Benda ini 1, tapi dilempar alamatnya. Lalu alamatnya di sini dikerjain. Benda yang alamatnya ini saya kerjain. Ya kan? Kan berubah jadi yang di sini. Nah, bendanya cuma 1. Itu namanya reference. Ya. Kalau nggak pakai asterisk, nggak pakai ampersand, seperti ini, nah itu di copy. Ini key 1, ini key 1, dilemparkan print, dia tuh di print itu ada key 1 lagi yang isinya sama, tapi nggak nyambung di sana. Tapi ini nggak diubah, ini cuma dicetak. Habis cetak selesai. Tapi misalkan ini diubah, yang di main function nggak akan berubah karena ini benda berbeda, dua benda, maksudnya dua benda. Di main function ada key, di sini juga ada key. Kalau kamu ubah di sini, yang di main function nggak akan berubah karena dua benda. Berbeda dengan yang create empty tadi. Nah, create empty itu ini asterisk. Dilempar ampersandnya, dilempar alamatnya, terus di refer bendanya dikerjain. Karena bendanya cuma 1, ya berubah di sana. Nah, saat sekarang ini kita jadi paham kenapa pakai ampersand dan pakai asterisk. Pakai tanda dan ya ampersand. Lalu pakai supaya apa? Yang dilemparkan itu alamatnya saja, dikerjain di body prosedurnya itu adalah bendanya yang mengacu kepada alamat tersebut. Jadi value yang alamatnya ini kita kerjain. Karena cuma 1 value maka berubah. Nah, itulah sebabnya kenapa bisa berubah. Kalau nggak pakai itu nggak berubah. Nah, dulu kita tidak terangkan itu karena nanti untuk menerangkan sendiri butuh waktu. Nah, sekarang ini kita terangkan di pointer. Jadi setelah ini Anda sudah paham ya, kenapa harus ada asterisk di sini dan manggilnya itu ada pakai ampersand di sini. Ini alamatnya, ini diadu lagi ke bendanya. Sehingga bendanya itu cuma 1 sebenarnya. Bendanya cuma 1. Jadi kalau Anda gambar ini create entry misalkan. Ini ada key. Terus ini di main function. Ini ada key. Key ini sebenarnya 1 ini, key. Nah, key di sini itu mengacu ke sana. Ini sama, key-nya ini sama. Oh sorry, ini. Ini di sini. Ya. Nah, ini key yang ada di main function itu sebenarnya diadu ke sini. Nah, di sini dikerjain. Ini yang berubah. Ya, ini yang berubah. Ya, karena ini bendanya menuju ke sini. Ini dikerjain, ini yang berubah. Selesai ini berubah yang di main function. Nah, itulah kenapa prosedurnya seperti itu. Jadi sudah paham sekarang. Ya, passing by value itu kalau fungsi.
passing by reference kalau prosedur. Ya, apa ini by value. Ini by value, ini temporary space. Actual parameter again is copied ya, di copy ke space. Function uses this copy for its operation. Nah, fungsi atau prosedur itu akan menggunakan copy ini untuk operasinya. Original value yang ada di main itu nggak akan altered, nggak akan berubah. Ya, seperti ini. Ini fungsi biasanya, atau yang nggak pakai ampersand itu. Add, ini kita di main ada value 10, add to in v dengan v plus 10, kan jadi 20 sini, tapi ini tetap 10. Ini selesai, ini akan hilang di memori karena ini selesai. Terus kembali ke main function di mana value-nya tetap 10, nggak berubah. 10 add to value harusnya kan 20 nih maksudnya, tapi tetap 10 karena itu by value bukan by reference. Tidak ada asterisknya, nggak ada ampersandnya. Kalau by reference itu kita pointer value which is not a variable address, ya nih, is copied to space. Jadi pointernya atau addressnya yang kita copy ke space atau ke prosedur. Nah, copy dari alamat itu differencing dari asterisk itu, lalu mengubah akan memberi efek perubahan kepada main function atau originalnya. Ya, seperti ini. Kalau ini pointer itu dan value, ini pointer dan value, berarti kan PTR-nya adalah alamat dari value. Lalu saya add to PTR itu atau dan value ini. Di sini adalah ASIC P. Maka ini akan menerima alamatnya 104 ya. 104 kan ini. Bukan 10 tapi 104. Lalu yang value yang alamatnya 104 itu 1004 sorry, itu dikerjain. Nah, ke sini dia ngerjainnya jadi 20. Ya kan? Ini pointer value itu di sini di main function. Ini untuk nunjukin aja sih pointer dan value itu seperti ini. Nah, kalau dan value berarti ke sini. Sorry. Sorry, tekan apa tadi? Go to. Ini kah? Ya, ini. Ya. Jadi ada alamatnya. Jadi dengan ini maka berubah. Maka setelah ini kita tahu ya kenapa kok berubah. Oke, example nggak perlu. Sudah karena itu fungsi. Nah, ini ada 4 function untuk pass pointer through function. Ya, bisa constant pointer to non-constant pointer to non-constant data. Non-constant pointer to constant data, constant pointer to non-constant data, dan constant pointer to constant data. Non-constant pointer berarti pointernya bisa diubah-ubah. Ya, bisa di pointernya itu nunjuk A, terus diubah nunjuk B. Itu berarti pointernya nggak konstan. Datanya itu isinya 5, sekarang isinya 10, berarti datanya nggak konstan. Kalau constant pointer, itu pointer nunjuk B. Selamanya nunjuk B, nggak bisa diubah nunjuk A. Itu constant pointer. Kalau constant data itu isinya 5. Selamanya 5, terus max element itu konstan. Itu tapi kemarin bukan konstan, itu di define ya. Kalau Anda mau declare konstan bisa juga const gitu. Artinya sepanjang running program itu dia datanya nggak berubah. Datanya misalkan isinya 5 terus. Tapi kalau constant pointer dia nunjuk A terus, atau nunjuk B terus dari awal running sampai berakhirnya running program. Itu ya constant pointer dan constant data. Kalau non constant ya bisa diubah. Habis nunjuk A, nunjuk B, nunjuk C itu bisa. Non constant data adalah isinya 5, 10, 20 diubah terus bisa. Itu lalu biasa lah. Pokoknya yang non constant bisa diubah, yang constant nggak bisa diubah gitu aja. Ya, data can be altered through pointer differencing. Constant. Jadi ini non constant. Berarti datanya bisa diubah. Lewat data itu sendiri juga bisa diubah lewat pointer dengan differencing. Differencing itu memberi asterisk di depan pointer itu, lalu kita ubah, langsung diubah gitu. Ya. Pointer can be modified to refer to another data location juga sama. Not using. Okay. Ini sudah contohnya karakter sentence. I love soccer. Jadi, itu adalah sentence, itu adalah array karakter.
lalu di upper itu berarti semuanya huruf besar. Oke, convert to upper. Ini adalah prosedurnya. Ya, ini STPR. Nah, while STPR tidak sama dengan 0, ini 0. Ini pointer 0. Is a slower pointer kalau huruf kecil dibesarkan. Plus ya. Terus ini pointer yang plus karena dia kontigu. Ya, kontigu dia jalan ke gitu. Ya, jalan ke kanan. Tapi pointernya yang jalan. Kenapa pointernya kok bisa berubah? Karena dia non konstan. Datanya juga bisa diubah sih, langsung aja. Karena dia non konstan, kok konstan nggak bisa diubah. Nah, data yang konstan bagaimana? Pointer dapat diubah refer to another data location. You can change data refer. Ya, ini range const ini karakter pointer. Berarti ini adalah datanya yang konstan. Berarti dia ini hanya print C as pointer. Ya, as pointer ini adalah asteriknya. Ya, dia tidak usah. Ini sudah pasti karena dia nggak berubah karakternya. Ya, isinya nggak berubah. Ya, kalau ini kan while terus ini plus ini pointer sama ya. Ini pointer juga yang diubah nih pointernya. Ini plus ini kan pointer. Ya, karena pointernya nggak konstan. Ya. Bendanya nggak bisa diubah karena datanya nggak dirubah. Itu aja sih, konstan pointer atau non konstan. Berarti pointernya yang konstan. Pointer konstan berarti in strict cons, tambah ini aja di tengah-tengahnya asterisk sama pointer dikasih cons, berarti dia pointer tuh nunjuk x terus. Kalau disuruh nunjuk dia nggak mau, dia error karena ini konstan, nunjuk x terus. Konstan ya semuanya nggak bisa diubah. Ini cons in cons in plus ya, dan x. Nah, ini pointer x nggak diisi 7, ini nggak bisa diubah, error ya. In constant int, ini titik koma ya. Ini in constant pointer ya, in constant pointer dan datanya juga konstan diisi x. Jadi data x-nya isi yang di dalam ya x-nya di konstan ini ya, di dalam yang ditunjuk oleh pointer tersebut konstan, pointer juga konstan. Array itu mempunyai keistimewaan karena array itu bisa dipandang sebagai constant pointer. Apa constant pointer? Pointernya itu nunjuk awal array tersebut, tidak bisa berubah-ubah. Pointernya loh ya, bukan isinya array, bukan arraynya bisa diganti-ganti isinya, tapi pointernya itu selalu nunjuk di situ terus. Ini constant pointer. Makanya array itu bisa ditemukan seperti pointer dan kita tidak takut pointernya akan berubah. Ya, jadi itu alamat pointer atau alamat array itu adalah disimpan di pointer itu. A is pointer in A, store the first element. Ini lihat nih, which is dan A0. Ya, dan A0. Kalau A4 ditambah 4 di sini, tapi asterisk ya. A0 itu yang disimpan di dalam A, in asterisk A. Ya, the first address which is A0. Sama nih, ini bisa seperti array. Dan alamatnya selalu di situ. A0-nya di bawah isinya, tapi pointernya selalu menunjuk A0. Ini X isinya ini, lalu dicetak biasa itu sama dengan X, ini pointernya. Asterisk ya, X plus I. X itu kan array. Nah, dititipkan sebagai pointer. Dikasih asterisk kan muncul value-nya. Tambah I-nya 0, berarti elemen yang 0. Kalau 1, elemen yang ke
2. Kalau 2 elemen yang ketiga dan seterusnya. Ini identik dengan yang ini. Kalau ini value-nya nanti xi biasa kan. Ini x, kali ini asterik x plus i. Ini artinya dia itu pointernya menunjuk itu terus dikasih asterik, berarti kan value-nya ya, differencing. Terus tambah i, ya, dia akan jajar ke kanan-kanan karena array itu kontigu, pasti sampingnya itulah next elemennya. Ini example sudah. Kalau aritmatik itu sudah ya tadi jalankan. Can be made by plus and minus arithmetic operator, jelas. Arithmetic operation which are used on pointers are increment plus and decrement plus. Oh, pointer arithmetic, pointernya yang dikerjain. Ya, pointernya dikerjain. Wah, ini agak yes, jarang-jarang sih, tapi ya untuk belajar nggak apa-apa. Misalkan in V5, V pointer plus sama dengan 2, itu V pointer tambah V pointer sama V pointer plus 2. V pointernya ini di sini 3000. V pointer itu adalah pointer awal dari array ini. Resultnya adalah 3000 tambah 2 kali 2. Ya. Same case as 2 byte integer machine. Ya. Tambah 2 kali 2 berarti 304. 304 sini. Ya, berarti 3000 tambah 2 dikalikan 2, karena ini 22, lompatnya 22, so 3000 tambah berapa kali 2. Ya, ini 2 kali 2. 2 byte or 4 byte, ini tergantung, ini bisa 4, bisa, ini kebetulan 2 kali 3, ini 3 kali 2. Ya, kalau ini 4, 3 kali 4. Ini 2 byte atau 4 byte, berarti ini 2-nya diganti 4. Ya, lompatnya ini berapa byte. Ya, itu sangat jarang. Yang penting tadi adalah Anda kalau bisa menebak prinsipnya pointer seperti itu. Anda sudah paham mengenai pointer yang berhubungan dengan prosedur net effect yang dulu pernah kita pelajari. Oke, saya stop recording dulu supaya tidak terpanjang nanti kok saya